Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Icas dari perwakilan kelompok yang akan menjelaskan tugas 2 pemrograman basis data. Pertama-tama, kelompok ini sendiri terdiri dari saya sendiri, Icas Purnama, dengan NIM 3411911132. Kemudian saya Putra Ataulah dengan NIM 3411191135. Dan saya Muhammad Zikri Maulana dengan NIM 3411191131. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang tugas yang sudah kami buat. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang baik. Sesuai dengan sudah dijelaskan pada soal pertama ini, yaitu membuat trigger untuk mengecek stok barang yang akan dijual sebelum dia dimasukkan ke tabel penjualan atau transaksi penjualan. Kemudian, di mana transaksi itu akan dibatalkan jika stok barangnya itu kurang dari permintaan pembeli. Jadi di sini sudah ada tabel baru dari yang tugas pertama, yaitu ada detail transaksi seperti ini. Rekap penjualan dan transaksi penjualan. Untuk tugas yang pertama, kita akan bermain di sini dulu. Untuk functionnya sendiri ataupun tabel sendiri itu saya menambahkan dari tabel yang sudah dijelaskan di soal yang diberikan oleh Bapak. Saya menambahkan tabel kolom judul buku, jumlah pembelian dan petugas itu saja, judul buku dan pembelian. Hal ini untuk memudahkan dalam pembuatan trigger nantinya. Untuk membuat trigger sendiri pada tabel transaksi penjualan akan dimasukkan ke before insert. Jadi untuk pertamanya kita akan mendeklar stok buku yang diambil dari tabel buku, select kolom stok bukunya, di mana judul bukunya sama dengan new judul buku. New judul buku ini adalah judul buku yang kita masukkan saat akan membeli dari sini judul bukunya. Kemudian jika stok buku yang tadi diambil dari kolom tabel buku kurang dari new jumlah pembelian. Ini new ini merupakan inputan baru ataupun data baru yang akan dimasukkan ke tabel transaksi penjualan dengan nama jumlah pembelian. Ini juga tadi yang sudah saya bilang, saya menambahkan kolom baru di tabel transaksi penjualan untuk memudahkan dalam membuat trigger. Ini yang dimaksudkan oleh saya tadi jumlah pembelian. Jika jumlah pembeliannya lebih besar daripada stok buku, maka akan menginisiasi sinyal SQL state yang membuat error saat kita melakukan insert. Contohnya seperti ini, kita masukkan nama pelanggannya misalnya Muhammad, terus kasirnya Yuni, lalu dengan judul buku investasi saham, kita sini membeli misalnya hanya 2 buku saja. Execute, berhasil. Di sini berarti muncul eh, tabel bukunya, masukkan ke tabel transaksi penjualan dengan nama Muhammad pembeli, kasir Yuni, bukunya investasi saham dan banyak bukunya itu 2. Itu harganya itu ada 430.000 sekian. Jika kita melihat ke tabel transaksi penjualan, maka akan yang masuk di paling bawah itu ada muncul Muhammad, waktunya sekarang yang baru saja investasi saham, pembeliannya 2, harganya tadi juga sama dengan yang di pembelian buku ini. Kemudian transaksi penjualannya itu kasirnya itu unik. Untuk itu sudah sesuai dengan kondisi yang pertama. Jika kita memasukkan
kondisinya total pembelian itu lebih banyak daripada stok buku. Kita bisa melihat stok buku yang ada di tabel buku. Stok buku yang ada untuk misalnya untuk struktur data ada 15. Jika kita membeli eh, lebih dari 15 judul buku struktur data, misalnya kita beli 20, maka sini bisa dilihat unhand asal requirement akan muncul exception dari SQL-nya. Nah, dengan ini nomor satu sudah selesai dan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Untuk soal nomor 2 akan saya jelaskan juga, yaitu membuat trigger di mana kita akan melakukan update pada stok barang yang sudah terjual. Kemudian lakukan insert pada tabel transaksi. Jadi sini akan mengubah stok barang dari tabel buku, akan mengurangi jika pembelian itu sukses terjadi. Kita menambahkan item barang tadi ke tabel detail transaksi. Eh, untuk triggernya sendiri, itu bisa dilihat di sini, di bagian transaksi penjualan juga, di after insert, setelah kita memasukkan data baru. Jadi sebelumnya itu kita mendeklar dulu kode buku dengan mengambil kolom kode buku di tabel buku, di mana judul bukunya itu sama dengan new judul buku yang tadi dimasukkan pas pembelian. Kemudian kita akan mengupdate stok buku, di mana stok buku itu dikurangi dengan jumlah pembelian dan memasukkannya ke tabel detail transaksi. Kita akan coba dulu untuk kondisi yang pertama, yaitu mengurangi stok barang yang terjual. Kita pertama lihat dulu di sini di tabel buku stok stok barang, stok buku untuk buku Naruto. Di sini ada 30. Jika kita melakukan pembelian, nama pelanggannya ini Icas, tugas kasirnya itu Yuni, judul buku Naruto. Yang pembeliannya, saya Icas hanya membeli satu, kita execute. Ini sudah berhasil dilakukan. Dan jika tabel buku di refresh, maka stok bukunya akan berkurang menjadi 29. Untuk kondisi yang kedua, yaitu menambahkan setiap item yang dibeli ke tabel detail transaksi. Kita akan lihat tabel detail transaksi tadi, akan muncul kode bukunya, yaitu kode buku Naruto, sama dengan yang ada di tabel buku, yaitu BK002. Kemudian dengan kuantiti 1 dan harganya 30.250. Sekian untuk nomor 1 dan 2. Selanjutnya untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yang nomor 3 akan dijelaskan oleh saya. Untuk soalnya sendiri, yaitu event scheduler yang menghitung jumlah banyaknya transaksi, jumlah buku yang terjual, dan total uang penjualan dari penjualan buku setiap 1 jam. Untuk implementasi kodenya sendiri, seperti ini. Pertama, di create event dulu, yaitu banyak transaksi on schedule every 1 hour, yaitu setiap 1 jam. Nah, dimulainya dari current timestamp, yaitu di mana program itu sendiri di run. Lalu untuk berakhirnya sendiri, current timestamp plus interval setiap 1 jam, karena sesuai soal, setiap 1 jam sekali dilakukan. Untuk tasknya sendiri yang dilakukan dalam 1 jam sendiri, ada di kode di bawah ini. Itu insert into rekap penjualan, set rentang waktunya, jumlah transaksi, select dari kode transaksi penjualan, lalu ada jumlah bukunya itu sendiri, terus ada total penjualan. Jika di run kan seperti ini.
Nah, dia akan mulai menjalankan tas yang sudah dijalankan. Nah, seperti ini. Mungkin untuk nomor 3 cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, di mana pada soal yaitu membuat sebuah event scheduler yang akan menentukan kasir dengan transaksi penjualan terbanyak dalam 1 bulan, lalu diumumkan setiap tanggal 28 pukul 18 atau pukul 6 di setiap bulannya. Untuk implementasi pada SQL-nya seperti ini. Nah, pertama kita membuat event schedule-nya di mana top kasir, di mana dalam kondisinya yaitu setiap 1 bulan dimulainya pada tanggal 28 di jam 18 atau jam 6 dengan intervalnya 1 bulan. Lalu penggunaannya dari tabel transaksi penjualan, tugas kasir pada kasir. Untuk kondisinya di mana transaksi penjualan, total transaksi dari jumlah penjualan, dari tabel transaksi penjualan, lalu di grup lagi dari transaksi penjualan dan petugas kasir. Lalu di ordernya berdasarkan dari jumlah penjualannya, karena sesuai dari soalnya. Untuk runningnya seperti ini. Nah, dari kasirnya Yoni dan Sefriati, di mana jumlah penjualannya 5 dan 2. Sudah muncul di tiap 1 bulan pertama. Mungkin untuk nomor 4 cukup sekian dari saya. Kembalikan lagi pada teman saya. Mungkin untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini karena soalnya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.